Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah dirangkum untuk berikan kalian semua berita-berita terupdate dan tanpa perlu banyak berbahasa-basi lagi. Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu teman-teman, dan let's do this. Let's go. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar benar Mbak, Presiden Pak dulu Jokowi menginginkan pernah itu. datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak pernah. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Wow, Bang Adian, kok Anda jadi pemfitnah kayak gini ya? Yang membantah Bu Puan sendiri loh. Ya, anaknya ya, ketua DPR hari ini loh. Ya, lah berarti memfitnah dong Adian Apitupulu. Akhirnya terbongkar hari ini. Wow, gimana ceritanya teman-teman? Aduh. Ada peluang Pak Bapak Jokowi adalah bapak milik semua, ucap Bang Sandi. Betul, betul. Saya Bapak Jokowi ini adalah bapak yang dimiliki oleh semua. Nah, bapak ini mikir oleh semua. Bagaimana ya anak Ganjar, siapa namanya itu ya? Siapa anak Ganjar yang kemarin bilang, sekarang Pak Ganjar bukan Alam, bukan hanya Bapak Alam lagi, tapi Pak Ganjar adalah bapak kita semua. Dalam hati aku, enggak sudi ya. Kalau ini dikatakan Pak Jokowi adalah bapak kita semua, ya benar ya, benar. Pak Jokowi adalah bapak kita semua karena hadir di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dia menyebut Pak Ganjar. Ini sama jadinya saya kok jadi agen sosial ya. Kan ini pemerintah Republik Indonesia. Hah, polisi, dengar. Daripada lo mau nangkap orang yang nggak keruan-keruan, cari juga lo, karena ada sel kamu di mana saja. Dengerin ya, yang namanya Kapolri. Lo ya bener, di kolong jembatan ada orang, tahu-tahu saya hanya lihat karena mata saya itu kan saya lihat apa di jalan, saya suruh berhenti. Kamu punya duit nggak? Sama ajudan. Siap Bu. Itu ada orang, dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia. Aku pikir apa namanya disabilitas. Terus ternyata apa? Dia adalah tukang ngamen. Terus ditanya toh tinggal di mana? Ini deket kolong jembatan, ada nih yang layang ini tuh loh, bukan itu, ini layang jalan layang. Di bawahnya kan itu. Aku bilang, gile, ini di Menteng loh. Ku suruh angkut. Bukan saya mau cari nama, no, itu kemanusiaan saya. Nah, ini hanya gembar-gembar, terus menghilangkan kemiskinan apa? Lo gampang, pergi aja kolong-kolong jembatan, lihat yang namanya ini Jakarta toh. Saya udah bilang tuh sama si Pak Pram. Kamu sebelum dianya pergi kampanye, pergi ke Jakarta Utara, tanya sama orang di sana, masih adakah yang namanya Gang Senggol? Artinya saya pernah ke sana, ternyata masih ada. Sampai mereka bilang, "Duh, salam Bu Mega ya, kok tahu Gang Senggol?" Artinya, saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng terus. Mentereng boleh, tapi ya itu turun, lihat manusia Indonesia yang masih perlu, katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh, apa yo? Apalagi sekarang
harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabainya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ya bu ya? Paling tempe. Iyalah aku bilang, karena saya bisa masak. Nah, keren nggak Presiden Republik Indonesia 3 profesor bebe juga masak boleh. Gila lah. Ini sama jadinya saya kok jadi agen. No komen lah teman-teman ya, kalian yang komen sendiri. Coba kita lihat komentar netizen kalau gitu. 10 tahun berkuasa ngapain aja bu? Nek istirahat, HD. Banyak yang melakukan itu bu. Saya dulu tinggal dekat Gang Senggol, dekat Arhanat 6 Jakarta Utara. Saya selalu Ibu Megawati. Harun Masiku nek, kasusnya siapa nek? Di atas kekuasaanmu apa yang dia buat? Telat bu, pulau. Pertanyaannya selesai enggak persoalannya setelah ibu turun ke sana? Aduh, politikus mah sama katanya. Wong ngopo iki? Betul bu. Hei ibu Mega, kau dulu presiden buat apa kau? Si coklat. Aduh, sampai timbul notifikasi ini. Oke teman-teman, kita next teman. No komen lah kalau gini. Jadi ceritanya di sini Pak Prabowo disenggol nih sama Megawati ya soal makanan gratis 10.000 per anak itu nggak cukup ya, makanan gratis yang bergizi katanya ya. Dari mana itu kalkulasinya? Kalau memang ya, kalau kita pikir-pikir memang itu kayak nggak cukup teman-teman. Tapi ya kembali lagi ke pemerintah, pasti mereka ada penjelasannya soal 10.000. Misalnya dalam bukan berarti serta-merta. Jadi dalam satu kelas itu misalnya ada 20 siswa dan kemudian ya satu anak 10.000, kalau 20 ada 200.000 itu bisa dikelola menjadi makanan gratis. Dan kemudian saya juga nggak tahu kalkulasinya seperti apa juga teman-teman ya. Tapi setidaknya ada niat baik dari Pak Prabowo untuk dia menepati janjinya untuk melaksanakan, karena memberikan makan anak-anak satu Indonesia itu bukanlah perkara yang mudah di tengah-tengah perekonomian yang benar-benar dituntut kita harus benar-benar stabil terlebih dahulu. Makanya ini adalah awal yang baik sebenarnya untuk melakukan apa yang dijanjikan. Anggaran-anggaran yang diperlukan harus benar-benar dikalkulasikan. Saya pikir Pak Prabowo itu menghitung semuanya dengan seksama teman-teman. Tidak serta-merta harus memberikan semua dengan biaya yang, karena kita juga tidak hanya mengurusi soal biaya makanan gratis dalam Indonesia itu, kita banyak sekali mengurusi banyak hal teman-teman, bukan hanya makanan gratis. Tapi setidaknya kita melihat ada upaya untuk melakukan penempatan janji atas janji kampanye yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, dan itu bisa kok dilakukan. Ya, nanti mungkin ketika Indonesia bangkit, apalagi kemarin ya, inflasi Indonesia itu berada di titik paling rendah sepanjang sejarah Indonesia hari ini. Itu kan berita yang baik teman-teman ya. Itu berita yang sangat baik yang dimana mungkin saja di saat ekonomi Indonesia lagi dalam keadaan yang tidak terlalu besar teman-teman, kita bisa memulai dengan 10.000 mungkin jika sudah keadaan ekonomi sudah membaik, korupsi sudah berantas, aset-aset koruptor dirampas, mungkin bisa dinaikin perlahan demi perlahan teman-teman. Itu mungkin ya yang akan terjadi. Tidak salah bila PDIP beroposisi ketikanya pedas. Ya benar, itu yang saya heran di saat partai Anda besar, pada kemana kok baru sekarang setelah partai Anda nggak berkuasa. Nenek-nenek didengar, rakyat juga bisa menilai bu, saat ibu berkuasa lebih berpihak ke orang-orang kaya daripada ke masyarakat biasa. Sejarah itu tercatat dan nggak bisa dihapus. Tanya West YLRN. Ini pidato kenegaraan atau rasa-rasaan sih. Lah dulu jadi presiden ngapain Bu Mega kok sekarang baru keluar-keluar, tinggal berapa hari perbaiki ngajinya mak. Banteng lagi bosan ya, korupsi nggak dibahas. Oke teman-teman semua ya, jadi ya seperti itulah yang kita lihat hari-hari ini adalah ya mereka sekarang akhirnya berkoar-koar di saat sudah nggak berkuasa. Tapi masyarakat seperti kalian lihat dalam komentar-komentar, mereka sudah tahu sejarah nggak bisa dihapus. Ya kalaupun hari ini ada itikat baik dari pemerintahan untuk menepati janjinya dalam pemerintahan ketika mereka berkampanye kemarin, itu adalah sebuah hal yang baik bahwa kita melihat bahwa presiden kita bukanlah presiden yang hanya janji tinggal janji, tapi presiden yang bisa menepati janjinya ketika mereka sudah berkuasa. Ya, gaskan Pak Prabowo ya.
Mau itu 5.000 satu anak nggak apa-apa ya. Karena mereka nggak tahu bahwa banyak kali saya melihat video ada anak-anak yang hanya melihat-lihat saja temannya makan, dan karena mereka tidak punya apa-apa. Bayangkan anak-anak yang nggak mampu itu ya, sekalipun mereka diberikan makan nasi sama tempe seperti yang Bu Mega katakan tadi, saya pikir mereka akan bersyukurnya minta ampun daripada nggak makan sama sekali. Banyak sekali anak-anak yang saya lihat dalam video kompilasi yang mereka buat itu, anak-anak yang direkam gurunya itu yang hanya lihat saja teman-temannya makan. Ketika ditanya kenapa kamu nggak jajan, nggak punya uang, nggak ada jajan, nggak ada orang tuanya miskin dan sebagainya, itu kan memberikan hati ya. Ada juga anak-anak yang makan hanya nasi tok karena dia nggak mau membebani orang tuanya dengan lauk, makan nasi tok teman-teman. Makanya saya katakan, Bu, sekalipun ya pemerintah hadir di sana dan memberikan tempe sama tahu saja untuk mereka menjadikan lauk, mereka bersyukurnya minta ampun ya. Maka itu ini adalah sebuah hal yang baik. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.